kasih kajian di sini. Karena yang susah untuk masuk surga salah satunya adalah menceramah. Karena selamatnya manusia itu tergantung daripada apa yang dia sampaikan. Jadi semua perkataan akan dimintai pertanggungjawaban. Termasuk yang paling cerewet itu penceramah. Jadi banyak yang akan dipertanggungjawabkan daripada kalimat-kalimatnya. Nah, tapi kalau ibu-ibu ini insya Allah tidak ada yang cerewet. Insya Allah. Diam semua. Oleh pakai masker. Baik, alhamdulillah. Silahkan duduk dengan tenang, duduk dengan nyaman. Tidak usah dibikin tegang pengajian ini, santai aja. Tidak usah setegang polri kita tadi, biasa aja. Ya, tidak usah setegang MC kita terlalu tegang tadi, menyampaikan biasa aja. Kita pengajian happy-happy, senang-senang. Jangan selalu menganggap pengajian itu menyeramkan. Ada orang tidak mau ikut pengajian karena selalu semoga Allah ampuni dosanya anakku, dia adalah anak yang soleh. Tapi pertanyaan saya, aina Rasulullah? Mana Rasulullah? Saya pengen lihat Rasulullah. Apakah Rasulullah baik-baik saja? Datang lagi sahabat yang lain dikabarkan, wahai ibu ayahmu yang ikut peperangan, dia juga syahid di medan perang. Kata ibu tersebut, semoga Allah ampuni dosanya, dia anak yang soleh, ayah yang baik. Tapi mana Rasulullah? Saya pengen tahu kabarnya Rasulullah. Akhirnya tiba waktunya Rasulullah pulang dari medan perang, maka ibu pun melihatnya. Bagaimana caranya yang membuatku lalai dari akhirat? Bukan dari dunia doang, tidak. Karena kita diminta diajarkan doa meminta kebaikan dunia, betul? Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi tidak boleh benci dunia. Tidak boleh benci dunia. Kita diajarkan meminta kebaikan dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, aku mohon kebaikan dunia. Berarti tidak, bukan dilarang orang minta kebaikan dunia. Ibunda Aisyah itu pernah kaget. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, siapa Ibunda Aisyah? Istri Nabi SAW. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qaddani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah menyelamatkan aku, memberikan aku kebaikan yang tidak diberikan kepada orang lain. Ini doa supaya kita tidak terkena musibah yang sama. Jadi Ibunda Aisyah ini bukan anak kandungnya. Dia misalnya punya sahabat yang soleh. Nih, misal saya meninggal dunia, kemudian saya punya sahabat yang soleh. Ya, meskipun saya tidak punya anak, belum punya anak misalnya, tapi sahabat saya ini adalah anak soleh kepada orang tuanya, maka dia boleh mendoakan saya. Karena dia adalah anak soleh, walaupun bukan anak soleh saya. Jadi setiap anak soleh itu sampai doanya. Makanya jangan terlalu bahagia punya anak kandung kalau anak kandungnya tidak soleh. Yang membahagiakan kita itu adalah anak soleh. Yang sampai doanya itu adalah anak soleh. Saya rasa semua di antara kita tidak pernah lupa mendoakan orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hafal semua. Tapi yang kadang-kadang dilupakan adalah menjadi soleh. Karena kalau tidak soleh, tidak sampai doanya. Yang syarat utamanya adalah soleh. Maka jadilah kita orang soleh yang bisa sampai doa kita kepada orang yang sudah meninggal dunia, yang menjadi investasinya. Allah. Jadi tidak mesti anak kandung. Kalau bala itu secara umum, Kalau musibah juga itu secara umum. Musibah itu baik senang maupun tidak senang itu musibah. Musibah itu adalah kejadian nantinya kalau dalam dari segi bahasa. Tapi kita bisa mengartikan musibah itu adalah sesuatu yang menimpa kita. Ya, yang mana yang ujian kita bisa mengukur diri kita nggak bisa mengukur orang lain. Ya, jadi kalau kita terkena musibah langsung mengatakan ini karena dosa saya. Jangan mengukur orang. Ada orang sakit dia dulu namanya, ibu itu pembersihan dosa, kita kan pernah ibadah bareng. Jangan, bukan musibah ibadah gitu ya. Itu kena azab tahu ya. Iya, kadang ada yang orang besok misalnya, ya bu nggak apa-apa, ya bos dosanya. Itu aja kita. Itu udah bijak. Kalau kita jenguk orang bilang aja, ibu
hapus dosa saya karena dosa saya sudah banyak. Jangan terbalik. Kalau kepada orang yang bilang ibu lagi hapus dosanya, karena dosa ibu banyak itu. Ya. Kalau kepada dirinya dia bilang, ini saya musibah karena Allah mengangkat derajat saya. Wah, tidak terbalik. Azab itu untuk umatnya Nabi Muhammad khusus umat Nabi Muhammad ditaruh sampai akhir. Ditaruh sampai akhir. Saking sayangnya Allah sama umat Nabi Muhammad. Biar bagaimanapun dosanya, Allah tunda sampai waktu yang ditentukan. Ditungguin taubatnya. Azab itu ya buat kita ya. Siapakah orang yang masuk surga tanpa hisab? Orang yang diridhoi sama Allah. Jadi yang dikejar bukan pahalanya, tapi yang dikejar adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa dapat ridhonya Allah? Lakukan semua apa yang diinginkan Allah. Jauhi apa yang dilarang sama Allah. Sudah. Jadi kalau sudah dapat ridhonya Allah, kita masuk surga bukan karena amal. Ada orang yang ditarik, kau masuk surga. Ditanya, kau masuk surga karena apa? Kata orang tersebut, karena amal saya ya Allah. Kata Allah, berapa tahun kau beramal? 60 tahun. Kalau begitu kau masuk surga 60 tahun, setelah itu masuklah neraka. Karena hitungan amal. Kalau mau hitungan amal, kita cuma ibadah 40 tahun lalu mau masuk surga selamanya. Enggak make sense. Jadi yang bisa memasukkan kita ke surga tanpa hisab, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi segala perintah. Kalau mau simpelnya bahasanya, ikhlas dan ridho. Saya ridho memaafkanmu, bukan ikhlas. Ikhlas itu artinya murni. Jadi kalau yang berkaitan dengan ibadah mesti ikhlas. Ikhlas artinya murni karena Allah. Ya, murni karena Allah. Sholat harus ikhlas, zakat harus ikhlas, sedekah harus ikhlas. Kita kalau memaafkan bukan ikhlas. Saya ridho memaafkan. Oh, ridho. Saya ridho melupakan. Saya ridho akan musibah ini. Saya ridho. Ridho itu bukan ikhlas ya, bukan. Bukan saya ikhlas menerima penyakit, tidak. Saya ridho menerima penyakit. Oh, gitu. Sesuatu yang sudah dijamin sama Allah dan dilakukan dengan sesuatu yang sudah daripada menjadi kewajibannya. Jadi yang kita maksud pagi hari ini, tema kita kejahatan dunia adalah dunia itu jahat sebenarnya. Maka jangan pandang dunia ini atas segala-galanya. Cuma saya ingin ingatkan kepada ibu sekalian, nikmati hidup dulu. Mumpung masih hidup, ketahuilah bahwa semua penghuni kubur itu pengen hidup lagi. Ya, saya tanya dulu, yang mana yang tinggi, dunia atau akhirat? Dulu harusnya ngomongin kita ya. Dua-duanya. Yang mana yang tinggi, dunia atau akhirat? Dua-dua. Akhirat atau dunia? Dunia akhirat. Intinya kehidupan ini di dunia atau di akhirat? Dunia Yang akhirat. inti daripada kehidupan ini di dunia. Oh. Akhirat itu cuma hadiahnya saja. Oh, gitu. Akhirat itu cuma efeknya saja. Kalau Anda baik di dunia, di tempat inti ini, kalau Anda baik di dunia, maka Anda akan dapat efeknya di surga. Tapi kalau sudah jahat di sini, maka akan dapat efeknya neraka. Jadi dunia itu ada dunia. Semua orang di kuburan minta, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Seandainya boleh ya Allah, kau bangkitkan aku kembali ya Allah. Pengen aku amal soleh. Pengen aku amal soleh. Jadi selama kita hidup beramal soleh. Jadi yang dimaksud dengan kejahatan dunia khusus di pagi hari ini yang berberkah ini adalah bagaimana dunia itu banyak menipu orang yang beriman, apalagi orang yang tidak beriman, sehingga dia lalai dengan efek yang akan dia dapatkan di akhirat. Allah Ta'ala. Kalau akan menjadi manusia paling kaya. Ridho. Apa yang membuat kita miskin? Orang yang paling miskin itu orang yang tidak bisa menerima daripada ketentuan Allah. Dikasih sejuta per bulan kurang, selalu kurang. Tapi kalau mau jadi orang paling kaya, ya ridho lah dengan 500 juta per bulan, ya alhamdulillah. 500 juta per bulan. Hasilan 100 juta per bulan, alhamdulillah. Ridho. Alhamdulillah. Dia akan menjadi orang kaya. Jadi pertanyaan dari ibu tadi, bagaimana dengan keribuan ini? Saya pernah masukkan anak ke sekolah, ternyata dia ditakdirkan sama Allah untuk ke tempat yang lain. Apakah saya masih tetap ridho gitu? Dengan berdoa memaksa tadi, doa detail ya, doanya dia minta sama Allah karena dia dengar bahwa doa itu bisa mengubah takdir, maka dia minta sama Allah. Apakah masih termasuk ridho? Ya tetap termasuk. Yang tidak ridho itu adalah dia berdoanya selain kepada Allah. Oh, iya. Tidak ridho namanya. Dia katanya minta sama Allah
berkah dikabulkan. Kok saya pulang-pulang malah begini-begini? Kamu lagi saya sholat, saya penting seorang pintar. Gitu. Nah ini tidak gitu namanya. Kan dia masih berdoa, dia masih berusaha. Sama dengan orang yang sakit. Lalu apa yang harus dilakukan? Apakah dia berdiam diri? Udah dia percaya doanya sama penyakit? Enggak, mesti dia berobat. Usaha dia usaha cari jalurnya, cari pengobatannya sembari berdoa. Itu orang yang berilmu. Yang keliru adalah ketika dia kecewa minta sama Allah, lalu dia meminta ke tempat yang lain. Dia menganggap Allah seperti online shop. Tahu online shop? Ketika dia belanja, dia ada gambar, dia ada aslinya, Aplikasi. ada gambar yang dibaca di online shop. Tidak sesuai. Dia barangnya. Dia mau belanja di sini. Ada yang menganggap Allah seperti itu. Lain dia minta sama Allah, lain yang Allah kabulkan, akhirnya dia tidak mau minta lagi kepada Allah. Nah, itulah. Gitu. Tidak disebut orang yang tidak menerima ketentuan Allah. Assalamualaikum. Masuk. Ayo sini. Nih, kita di mana ini? Pengajian, Muslim, Sinkron, Persatuan Wanita Patra, Ustadzah. Ini tadi temanya. Terus yang datangnya banyak. Ratusan ya. Perdana ya. Perdana tuh. Assalamualaikum. Sudah pengajian ya? Udah pengajian ya? Alhamdulillah barakallah. Amin. Selamat masuk ke bulan puasa ya. Mahir batin. Amin. Sip. Ibu semua. Terima kasih Ibu Panitia. Barakallah udah pagi-pagi datang ya. Amin. Sama-sama. Di tangga ya kita habis pengajian rutin ya, pengajian PWP Persatuan Wanita Patra Pusat Patra. Oke, nah tangganya tuh. Amin. Semoga selalu sehat. Ya masih bulan Ramadan. Amin, sehat selalu. Salam. Yes. Thank you.
Thank